Halo adik-adik Edu, selamat datang di Fraksi Pengantar Akuntansi 1, pertemuan kedua. Pada pertemuan kali ini, Kakak Edu akan menjelaskan topik mengenai perusahaan jasa tahap pencatatan jurnal. Simak baik-baik ya. Sistem akuntansi didesain untuk menunjukkan setiap kenaikan dan juga penurunan yang terjadi pada elemen-elemen persamaan dasar akuntansi dalam sebuah catatan terpisah. Nah, catatan tersebut dikenal sebagai akun. Secara umum, setiap akun memiliki 3 elemen, yakni nama akun, tempat untuk mencatat kenaikan jumlah pada akun, dan tempat untuk mencatat penurunan jumlah pada akun. Sekumpulan akun yang dimiliki oleh sebuah perusahaan disebut dengan ledger atau buku besar, dan daftar akun yang terdapat dalam buku besar disebut dengan chart of accounts. Nah, adik Edu, chart of accounts terbagi menjadi 5 kelompok utama, yakni assets, liabilities, equity, revenues, dan expenses. Setiap perusahaan menggunakan satu sistem untuk mencatat transaksinya. Sistem tersebut adalah Double Entry Counting System. Apa sih Double Entry Counting System? Double Entry Counting System merupakan sebuah sistem yang disusun berdasarkan persamaan akuntansi serta mengharuskan setiap transaksi untuk dicatat minimal ke dalam 2 akun dan total debit yang dicatat untuk setiap transaksi sama dengan total kredit yang dicatat. Nah, Double Entry Counting System juga mempunyai aturan khusus loh mengenai debit dan kredit untuk pencatatan transaksi ke dalam akun. Apa saja aturannya? Simak terus videonya ya. Adik Edu masih ingat nggak nih tentang 5 kelompok utama dalam chart of accounts? Ternyata, pembagian kelompok tersebut juga dipakai loh dalam aturan khusus pencatatan debit dan kredit pada Double Entry Counting System. Yang pertama adalah kelompok aset, liabilities, dan owner's equity sebagai akun-akun pada laporan posisi keuangan atau balance sheet. Aturan debit dan kreditnya adalah sebagai berikut. Pada aset, peningkatan dicatat sebagai debit dan penurunan dicatat sebagai kredit. Sedangkan pada liability dan owner's equity, peningkatan dicatat sebagai kredit dan penurunan dicatat sebagai debit. Yang kedua adalah kelompok revenue dan expense sebagai akun-akun pada laporan laba rugi atau income statement. Aturan debit dan kreditnya adalah sebagai berikut. Pada revenue, peningkatan dicatat sebagai kredit dan penurunan dicatat sebagai debit. Sedangkan pada expense, peningkatan dicatat sebagai debit dan penurunan dicatat sebagai kredit. Pada akun laba rugi, penetapan debit dan kreditnya didasarkan pada hubungannya dengan owner's equity atau ekuitas pemilik, di mana revenue atau pendapatan akan menambah ekuitas pemilik, sedangkan expense atau beban akan mengurangi ekuitas pemilik. Yang terakhir adalah akun prive atau owner withdrawals. Aturan debit dan kreditnya adalah sebagai berikut. Peningkatan dicatat sebagai debit dan penurunan dicatat sebagai kredit. Aturan ini ditetapkan untuk akun penarikan modal berdasarkan pada dampaknya terhadap ekuitas pemilik. Materi selanjutnya yaitu penjurnalan. Penjurnalan ini sebuah transaksi yang awalnya dimasukkan ke dalam catatan yang disebut jurnal. Penjurnalan ini merupakan kegiatan mencatat transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan. Nah, penjurnalan dalam akuntansi ini adalah langkah pertama dalam proses pencatatan transaksi keuangan. Ini melibatkan mencatat transaksi dalam jurnal atau buku harian dengan mengidentifikasi akun yang terlibat, jumlah transaksi, tanggal, dan deskripsi singkat. Tujuan penjurnalan ini sendiri yaitu untuk mencatat secara sistematis setiap transaksi yang terjadi di dalam bisnis, sehingga informasi keuangan yang akurat dan lengkap tersedia untuk dianalisis, pelaporan, dan pengambilan keputusan di masa depan. Setiap transaksi memiliki 2 entry jurnal yang seimbang, yaitu di sisi debit dan di sisi kredit, yang memungkinkan untuk menjaga keseimbangan dalam neraca akuntansi. Jurnal yang paling sering digunakan dan bersifat umum yaitu jurnal umum. Nah, di dalam jurnal umum ini terdapat beberapa kolom yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan. Berikut adalah beberapa kolom yang bersifat umum dalam jurnal umum beserta penjelasannya.
Yang pertama ada tanggal. Tanggal ini merupakan kolom pertama yang mencatat tanggal transaksi yang dilakukan. Nah, tanggal ini mengidentifikasi kapan transaksinya terjadi. Yang kedua ada kolom keterangan. Kolom ini digunakan untuk memberikan deskripsi singkat tentang transaksi yang akan dicatat. Nah, keterangan ini menjelaskan alasan atau tujuan dari transaksi tersebut. Nah, di dalam kolom ini juga terdapat nama akun. Kolom ini berisi nama akun yang terlibat dalam transaksi. Akun ini mencerminkan kategori atau jenis transaksi seperti kas, piutang, atau hutang, dan lain-lain. Selanjutnya ada kolom referensi atau nomor jurnal. Nah, di dalam kolom ref ini adalah nomor referensi atau nomor jurnal yang biasanya digunakan untuk merujuk ke dokumen pendukung seperti nomor faktur atau bukti pembayaran. Lalu selanjutnya ada kolom debit. Nah, kolom ini digunakan untuk mencatat jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan sebagai bagian dari transaksi. Jumlah yang dicatat dalam kolom ini berarti sumber atau pengeluaran dana. Selanjutnya ada kolom kredit. Di dalam kolom kredit ini digunakan untuk mencatat jumlah uang yang akan diterima atau dikeluarkan sebagai bagian dari transaksi. Jumlah yang dicatat dalam kolom ini berarti bertujuan atau sebagai penerimaan dana. Di dalam kolom debit dan kredit ini terdapat saldo yang biasanya digunakan untuk mencatat saldo akun setelah transaksi dilakukan. Ini membantu dalam melacak saldo akun secara berkelanjutan. Jurnal umum ini adalah alat penting dalam pencatatan transaksi keuangan bisnis. Setiap transaksi akan memiliki dua entry jurnal yang seimbang dengan jumlah debit sama dengan jumlah kredit, sehingga menjaga seluruh neraca akun tetap seimbang. Contoh soal yang pertama, pada tanggal 5 November, NetSolution membayar $20.000 untuk pembelian tanah yang nantinya akan dibuat sebagai bangunan. Nah, dari transaksi ini, asetnya bertambah sedangkan modal dari pemiliknya itu berkurang karena dibayar secara tunai atau cash. Nah, jurnalnya kita catat yaitu land atau tanah di sisi debit sebesar $20.000, sedangkan cashnya di sisi kredit sebesar $20.000 karena dibayarkan secara tunai. Nah, dalam persamaan akuntansinya, di mana aset sama dengan liabilitas ditambah owner's equity, di dalam persamaan akuntansinya hanya bagian sebelah kiri atau bagian aset yang berubah posisinya, yaitu kolom cash yang berkurang 20.000, sedangkan kolom tanah atau land bertambah 20.000. Kolom sebelah kanan yang berisi liabilitas dan ekuitas tidak mengalami perubahan. Contoh soal yang kedua, pada tanggal 1 Desember, NetSolution ini membayarkan asuransi sebesar $2.400 untuk asuransi kerugian hutang, pencurian, serta kebakaran. Nah, asuransi ini berlaku selama 1 tahun. Analisisnya termasuk ke dalam biaya yang dibayar di muka atau beban dibayar di muka. Pembelian asuransi oleh NetSolution ini dimasukkan ke dalam harta atau aset lancar. Transaksi ini dicatat sebagai prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka. Pencatatan sebagai jurnalnya pada tanggal 1 Desember di sebelah debit ada dicatat sebagai prepaid insurance sebesar $2.400, sedangkan di sebelah kredit cashnya berkurang sejumlah $2.400. Di dalam persamaan akuntansinya, karena prepaid insurance ini termasuk ke dalam aset lancar, transaksi ini hanya berdampak pada sisi aset saja, yaitu cashnya berkurang $2.400, lalu asuransi dibayar di muka bertambah sebesar $2.400. Serta di bagian sebelah kanan yang berisi liabilitas atau hutang, serta ekuitas atau modalnya tidak mempengaruhi apapun. Setelah kita menuliskan aya jurnal pada jurnal umum, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mempostingnya ke dalam buku besar. Apa itu posting? Posting merupakan proses memindahkan debit dan kredit dari aya jurnal
ke dalam masing-masing rekening buku besar. Biasanya kegiatan posting ini kita lakukan agar lebih mudah dalam merangkum setiap transaksi yang ada sesuai dengan akun-akunnya. Nah, dalam buku besar sendiri itu ada 4 bentuk. Yang pertama ada bentuk T, yang kedua ada bentuk kontrol, yang ketiga ada bentuk shuffle 3 kolom, dan terakhir ada bentuk shuffle 4 kolom. Kita akan bahas dari buku besar yang memiliki bentuk yang paling mudah, yaitu bentuk T. Nah, pada bentuk T ini bentuknya sama persis dengan bentuk T, yaitu bagian atas kita akan taruh dengan nama akunnya. Lalu pada sisi sebelah kiri kita akan menuliskan debit, dan sisi sebelah kanan kita akan tuliskan kredit. Nah, pada bentuk T ini kita akan mempostingnya dengan menuliskan tanggal, lalu langsung nilai dari transaksi pada tanggal tersebut pada akun tersebut juga. Jadi kalau seandainya akun tersebut bernilai positif, yaitu nilai debit, maka kita akan langsung masukkan nilai transaksi itu ke dalam sisi sebelah debit. Lalu pada akhirnya nanti kita akan menuliskan sisinya pada bagian yang kurang. Itu kita akan sebagai saldonya. Lalu bentuk kedua, yaitu mungkin agak sedikit ribet dari bentuk T, yaitu ada bentuk kontrol. Nah, bentuk kontrol ini juga tetap memisahkan antara sisi debit dan sisi kreditnya. Jadi bentuk kontrol ini membuat buku besar itu terbelah menjadi 2, yaitu sebelah kiri ada sebelah debit dan sebelah kanan adalah sebelah kredit. Bedanya pada bentuk kontrol ini lebih jelas karena ada keterangan dan ref. Jadi bentuk kontrol ini berisi dari tanggal, keterangan, ref, debit. Lalu kita akan tuliskan lagi dari tanggal, keterangan, ref, kredit. Nah, jangan lupa untuk menuliskan nama akunnya juga teman-temannya di bagian atasnya. Dan nomor akunnya di sebelah kanan bisa kita akan tuliskan di atas kolom kredit. Setelah itu ada bentuk buku besar shuffle 3 kolom. Nah, pada bentuk buku besar shuffle 3 kolom ini itu ada nama akun seperti biasa, lalu ada nomor akunnya pada sebelah kanan. Lalu kita akan tuliskan tanggal, keterangan, dan ref dulu. Lalu kita akan buat juga kolom untuk debit, kredit, dan saldo. Nah, kenapa untuk buku besar kita panggil dengan shuffle 3 kolom? Karena di sini ada 3 kolom, yaitu debit, kredit, dan saldo. Nah, saldo ini untuk apa? Nah, saldo ini itu biasanya kita akan gunakan untuk melihat nilai total dari setiap transaksinya. Dan kalau kita lihat, maka pada nantinya setiap transaksi itu akan bernilai debit dan kredit. Nah, jadi saldo ini bisa kita adalah sebagai berapa sih neraca saldonya saat itu. Nah, itu pada shuffle 3 kolom bagian kolom saldo. Selanjutnya ada bentuk besar model shuffle 4 kolom. Nah, bedanya pada shuffle 3 kolom ini, itu bagian kolom saldo itu dibagi 2. Yaitu ada saldo debit dan saldo kredit. Bedanya adalah di sini kita akan lebih jelas apakah saldo itu bernilai debit atau bernilai kredit. Sebagai contoh, kalau kas biasanya akun itu adalah positif, yaitu debit. Maka berarti kalau ada pengurangan dan masih ada sisa kas yang melebihi sedebitnya, maka nantinya neraca saldo itu akan tetap di debit. Namun kalau nantinya kasnya lebih besar di kredit dibandingkan debitnya, maka nanti dari yang masih di debit, maka nilai terakhir saldonya akan kita taruh pada saldo bagian kredit. Seperti itu. Setelah kita mempelajari bentuk-bentuk buku besar, maka selanjutnya akan kita pelajari adalah bagaimana cara memposting entry jurnal pada jurnal umum
ke dalam buku besar tersebut. Di sini ada soal, yaitu pada tanggal 1 Desember, Resolution membayarkan premium sebesar 1.400. Nah, berarti dari transaksi ini muncul dua buah jurnal, yaitu jurnal Prepaid Insurance sebesar 1.400 di debit dan akun cash sebesar 1.400 di debit. Nah, bagaimana cara kita mempostingnya? Yang pertama hal kita harus lakukan adalah membuat buku besarnya. Lalu menuliskan nama account dan number accountnya. Sebagai contoh di sini kita akan menggunakan buku besar Windows Control. Nah, di sini hal selanjutnya akan teman-teman akan lakukan adalah kita harus menuliskan tanggal transaksinya pada kolom tanggal pada buku besar. Di sini kita harus menuliskan 1 Desember 2019. Lalu hal selanjutnya kita lakukan adalah memindahkan nilai dari jurnal tersebut sesuai dengan debit kreditnya. Sebagai contoh di sini Prepaid Insurance itu dia ada sebesar 2.400 di debit, maka kita akan menirikan 2.400 ini pada kolom debit pada buku besar tersebut. Lalu kita akan hitung balance-nya. Selanjutnya kita akan menuliskan nilai deposit ref-nya. Nah, nilai deposit ref ini kita dapatkan dari halaman jurnalnya. Kalau di sini contohnya kita bisa menuliskan 2 karena kita ambil dari jurnal halaman 2. Atau mungkin teman-teman juga bisa menuliskan JU2 karena di sini kita akan mengambilnya dari jurnal umum halaman 2. Kenapa kita buat lebih spesifik seperti JU2? Karena nanti jurnal yang akan kita posting ke buku besar itu bukan hanya jurnal umum, tapi nanti juga ada jurnal penutup dan sebagainya. Jadi lebih baik adalah kita membuatnya menjadi lebih spesifik. Lalu langkah selanjutnya dan langkah terakhir yaitu kita mengisi post ref pada jurnalnya, jurnal umum. Nah, jurnalnya ini kita dapatkan dari account number pada akun tersebut. Sebagai contoh di sini Prepaid Insurance itu account numbernya adalah nomor 15. Maka pada baris transaksi Prepaid Insurance itu kita akan masukkan 15 pada kolom post ref-nya. Nah, bagaimana dengan kas? Untuk akun kas ini tidak berbeda jauh. Yang berbeda hanyalah peletakan saja, karena kas di sini adalah nilai kredit, maka untuk buku besar sendiri kita akan masukkannya pada nilai kredit. Nah, untuk balance ini jika sudah terisi di sebelah debit dan kreditnya, maka akan terjadi pengurangan. Nah, sebagai contoh di sini sebelumnya sudah ada akun untuk tanggal 1 November di akun kas itu sebesar 25.000. Lalu ada pengurangan sampai pada tanggal 1 Desember itu hanya tersisa di balance itu ada 3.500 karena sudah dikurangkan dengan 1.400 karena sudah kredit. Nantinya jika kreditnya ini di totalnya lebih besar dibandingkan total debitnya, maka balance ini bukan lagi di debit, tapi akan dipindahkan ke sebelah balance kreditnya sebesar selisihnya itu seberapa. Setelah kita mempostingnya pada buku besar, maka hal yang kita buat selanjutnya adalah neraca saldo. Atau dalam bahasa Inggris ya, biasa kita sebut sebagai unadjusted trial balance. Nah, neraca saldo ini itu berisi dari semua hasil saldo akhir dari buku besar yang sudah kita posting sebelumnya. Nah, biasanya neraca saldo ini kita susun pada akhir periode ketika akan membuat laporan keuangan. Nah, kenapa sih kita buat neraca saldo ini? Nah, gunanya kita membuat neraca saldo ini agar kita bisa menemukan kesalahan yang mungkin akan terjadi pada saat posting pada buku besar. Sebagai contoh, kemungkinan yang akan terjadi kesalahan itu bisa seperti salah mencatat,
atau mungkin kita tidak mencatat transaksi tersebut, atau mungkin ada kelebihan 0, titik koma dan sebagainya yang akan mengganggu perhitungan kita nantinya. Nah, bagaimana sih tahapannya? Tahapan itu sama seperti sebelumnya, kita harus menuliskan nama perusahaannya terlebih dahulu, serta diikuti dengan judul dan tanggal neraca ini dibuat. Lalu kita akan menuliskan semua nama-nama akun yang ada di buku besar, lalu masukkan nomor akunnya dan saldo debit dan kreditnya pada kolom debit dan kredit. Lalu selanjutnya kita akan menjumlahkan kolom debit dan kredit masing-masing pada neraca saldo. Dan terakhir kita akan mengecek apakah jumlahnya ini sudah balance atau belum pada sisi debit dan kreditnya. Jika tidak balance, maka pastinya sudah dipastikan 100% bahwa ada kesalahan yang terjadi dalam catatannya atau dalam pemostingannya. Sebagai contoh, di sini kita ada unadjusted trial balance dari Net Solution. Nah, kalau kita perhatikan, yang paling atas itu adalah nama perusahaannya, yaitu Net Solution. Diikuti dengan nama laporan kita pada saat ini, yaitu unadjusted trial balance, dan diikuti dengan tanggal pembuatannya, yaitu Desember 31, 2018. Nah, setelah kita menuliskan judulnya, maka hal yang akan kita lakukan selanjutnya adalah mencatat semua nama-nama akunnya. Di sini ada akun kas, account receivable, supplies, prepaid insurance, land, sampai dengan miscellaneous expense. Nah, setelah kita mencatat semua akun yang ada di buku besar, maka yang akan kita lakukan adalah mencatat account number jika ada. Lalu selanjutnya pasti harus kita isi adalah balance-nya dari setiap akun yang ada pada buku besar. Nah, jika di sini sebagai contoh tadi kita membahas tentang prepaid insurance, yaitu pada buku besar terakhir kita melihat pada nilai akhir itu adalah di 400. Nah, nilai tersebut yaitu nilai akhir dari saldo tersebut ada akun prepaid insurance yaitu sebesar 1.400, akan kita pindahkan ke dalam unadjusted trial balance ini. Nah, setelah semuanya sudah kita masukkan setiap akunnya debit dan credit balance-nya, maka kita akan menghitung apakah total dari debit balance itu sama dengan total credit balance. Jika sama, maka kemungkinan besar tidak terjadi kesalahan dalam catatannya. Namun, jika berbeda, maka bisa dipastikan bahwa ada kesalahan dan mungkin teman-teman bisa mengecek kembali apakah ada kesalahan dalam catatan atau pemostingannya. Nah, apakah kalau itu balance pasti benar? Itu belum tentu teman-teman, karena bisa jadi ada kesalahan yang pada debit dan kreditnya itu jadi kesalahan dan nilainya itu sama sehingga membuat tetap balance namun tetap salah pada perhitungannya, dan itu akan berbahaya pada ketika kita membuat laporan keuangan nantinya. Oke, sekian materi kita pada hari ini terkait dengan perusahaan jasa atau pencatatan jurnal. Hari ini kita sudah belajar tentang akun yang sering kita gunakan pada perusahaan jasa. Lalu bagaimanakah cara kita menjurnalnya? Lalu kita juga sudah belajar tentang posting ke buku besar. Dan terakhir kita sudah belajar tentang neraca saldo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan materi kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Dan juga sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.